Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir malam hari ini untuk melakukan diskusi terbuka untuk membahas rencana PT SNA untuk mengekspansi perkebunan sawitnya di daerah kita. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa peraturan. Tolong untuk tetap menjaga bahasa yang sopan selama masa diskusi agar kondisi dari diskusi tetap kondusif dan terjaga. Lalu tolong untuk saling menghormati untuk tidak memotong satu sama lain ketika berbicara. Baik, untuk sesi diskusi dipersilakan untuk Pak Indra selaku perwakilan dari PT SNA. Baik, selamat malam. Saya Indra selaku perwakilan dari PT SNA. Singkat saja, kami datang dengan investasi sebesar 1,2 triliun, ribuan lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan asli daerah sini. Tapi kami melihat bahwasannya meskipun kami membawa niat baik, sepertinya kami menghadapi penolakan dari berbagai aktor. Oleh karena itu, hal yang ingin kami bawakan adalah proyek ini harus berjalan tanpa hambatan dari berbagai pihak. Oke, terima kasih kepada Pak Indra selaku perwakilan DPT SNA. Dipersilakan untuk Ibu Naswa sebagai perwakilan dari masyarakat adat. Baik, terima kasih. Saya Nazwa Kaunisa dari perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat. Kami menginginkan pemenuhan hak hidup masyarakat dari pihak pemerintah dan perusahaan. Kami ingin Pak Bupati juga berpihak pada kami karena perusahaan sawit ini telah menghilangkan hak hidup kami. Mohon segera dihentikan seluruh aktivitas di atas wilayah adat kami sampai proses penyelesaian konflik ini dilakukan secara adil, dan juga mohon untuk melibatkan masyarakat adat dalam audit sosial dan lingkungan serta memulihkan wilayah yang telah rusak. Dan juga tolong hentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat terhadap masyarakat adat yang menuntut haknya. Baik, terima kasih Bu Naswa. Sebelumnya untuk Bapak Ibu tolong untuk tetap menjaga nada intonasinya agar diskusi ini berjalan dengan kondusif ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kepada Pak Raihan sebagai Bapak Bupati, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan pandangan yang telah disampaikan. Saya Raihat Manaf selaku Bupati Merangin memahami kekhawatiran masyarakat adat atas dampak lingkungan dan sosial dari operasional perusahaan sawit. Namun di sisi lain, investasi juga harus jalan untuk pembangunan daerah. Tugas kami adalah memastikan bahwa ekspansi dilakukan secara adil, sesuai hukum, dan menghormati hak-hak masyarakat. Kami mendorong dialog terbuka antar pihak agar solusi yang diambil bisa berkelanjutan dan tidak merugikan siapapun. Baik, terima kasih pada Bapak Bupati. Dipersilakan untuk Bapak Radit sebagai perwakilan dari SIFOR. Oke, saya perwakilan dari Center of International Forestry Research. Di sini sebagai pihak netral untuk memastikan keputusan publik berbasis bukti ya. Jadi ekspansi sawit ini perlu dikaji secara menyeluruh, terutama pada dampaknya terhadap hutan adat, lahan gambut, dan juga masyarakat adat yang tidak bisa diabaikan. Kami dari SIFOR terbuka untuk mendukung opsi kompromi. Selama ada pemetaan partisipatif dan restorasi biologis, kemitraan yang adil, serta pemantauan independen dan transparan. Baik, terima kasih Pak Radit atas tanggapannya. Dipersilakan untuk Ibu Hari sebagai perwakilan dari Dinas KLHK. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada dasarnya kami dari KLHK sama sekali tidak keberatan bahwa perusahaan Bapak ini ingin melakukan ekspansi lahan. Namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu terkait asesmen KLHS dan juga AMDAL. Itu semua harus ada dan wajib ada. Dan apabila asesmen perusahaan Bapak nanti lolos terkait KLHS dan juga AMDAL, maka kami bisa memberikan rekomendasi teknis selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Hari atas pendapatnya. Dipersilakan untuk Ibu Rahmatia selaku perwakilan dari RSPO. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku perwakilan dari RSPO ingin menjelaskan bahwa ekspansi lahan sawit bisa saja untuk dilakukan, tetapi harus dengan prinsip-prinsip yang adil dan juga berkelanjutan. Tanpa adanya prinsip-prinsip dari FPIC ini, perusahaan Bapak tidak akan mendapatkan sertifikat dari kami. Begitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih karena seluruh pihak telah menyampaikan pendapatnya.
Mungkin sedikit di recap tadi bahwa PT SNA tetap ingin melanjutkan ekspansinya, namun beberapa pihak itu tetap tidak menyetujui terhadap ekspansi tersebut. Maka kita akan lanjut kepada diskusi terbuka, yaitu Pak Indra dipersilakan untuk melakukan argumen dan menanggapi dari pendapat-pendapat yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Kami sendiri sangat menghargai pendapat dari berbagai pihak. Tetapi kami melihat bahwasannya berbagai pihak yang ada di sini terkesan menekan pihak kami. Padahal kami datang dengan niat baik untuk memajukan daerah ini dengan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Ibu Nazwa selaku perwakilan dari masyarakat adat, kami sangat menghargai dan juga menjunjung tinggi hak dari masyarakat adat. Tapi tolong, jangan mempersulit pembangunan ini. Karena kami membangun untuk menyejahterakan masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat. Untuk Bapak Bupati, kami setuju bahwasannya dialog membuka berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan ini. Tapi tolong jangan membiarkan pengaruh politik dari mereka membuat kami tidak dapat melanjutkan pembangunan ini. Dan untuk perwakilan C4, RSPO, dan KLHK, kami terbuka untuk segala tuntutan Anda. Tapi kami mohon, jangan biarkan risiko yang belum tentu terjadi membuat kami tidak dapat menjalankan proyek ini. Mohon maaf ya Pak, Bapak tadi menyebutkan tuduhan tidak berdasar, itu asalnya dari mana ya Pak? Justru sejak awal kedatangan perusahaan Pak Indra ini tidak pernah melibatkan pihak kami dan justru malah menggunakan aparat untuk mengintimidasi dari pihak kami yang menolak. Dan selain itu, apakah dari awal perusahaan Pak Indra ini juga memperhatikan AMDAL, padahal wilayah masyarakat adat itu kurang dari 5 km Pak jaraknya dari perusahaan Pak Indra? Pak, Bu, saya sebagai pemerintah daerah ingin mengingatkan bahwa proyek seperti ini harus berjalan di atas kepercayaan dan kepatuhan. Kalau dari awal masyarakat adat tidak dilibatkan, tentu akan muncul resistensi. Kalau dokumen seperti AMDAL dan KLHS belum lengkap atau tidak transparan, kami tidak bisa melanjutkan tanpa klarifikasi. Pemerintah daerah siap memfasilitasi dialog lanjutan untuk memastikan bahwa proyek ini bisa berjalan dengan koridor hukum yang jelas dan partisipasi yang adil. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Bupati ya. Terutama terkait KLHS dan AMDAL itu memang harus dipenuhi karena memang sudah tertera juga ya di undang-undang. Jadi respon kami positif kok. Kami sangat merespon baik niat Bapak untuk berinvestasi selama syarat-syarat tersebut dipenuhi, Pak. Baik, begini ya Ibu Nazwa dan juga Pak Indra. Saya sangat menghargai PT SNA dalam membuka diri terhadap audit, tetapi izinkan saya meluruskan bahwa standar keberlanjutan bukan soal risiko yang belum saja terjadi. Namun di sini kami mencegah risiko tersebut. Dan saya di sini melihat bahwa belum ada keputusan dari masyarakat adat untuk mengizinkan perusahaan Bapak di desa ini. Dan dengan begitu saya tidak dapat memberikan sertifikasi kepada Anda. Namun, jika Anda mematuhi segala prinsip-prinsip FPIC dan juga prinsip-prinsip RSPO, saya dengan siap mendorong Anda dan juga mendampingi Anda. Begitu, Bapak. Sebelumnya, terima kasih ya Pak Indra. Jadi kami di sini sebagai dari C4 memahami keinginan PT SNA. Tapi perlu disampaikan, seperti yang disampaikan oleh KLHK dan RSPO, kami melihat bahwa fondasi ilmiah dan legal proyek ini masih belum kuat, Pak. Kajian seperti KLHS dan AMDAL itu seharusnya terbuka dan partisipatif karena risikonya terhadap lahan gambut dan hutan adat itu sangat besar, Pak. Dan juga kami di sini C4 tidak anti investasi, tapi perlu dicatat juga bahwa keberlanjutan adalah prasyarat, Pak, bukan hambatan. Jadi jika ingin proyek PT SNA ini diteruskan, maka lakukanlah pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat, Pak. Lalu benahi mekanisme pengawasan independennya juga dan pertimbangkan juga nih skema restorasi ekologis yang konkret, Pak. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan respon dan memberikan pendapatnya dan argumennya. Namun setiap argumen perlu jalan tengah dan perlu solusinya. Di sini saya memberikan kesempatan untuk Pak Indra selaku perwakilan dari PT SNA untuk memberikan solusi. Baik. Di sini kami melihat banyak sekali tuntutan kepada kami. Baik, kami menyadari bahwa kami pun tentunya memiliki kewajiban. Baik, kami menyadari hal itu. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat adat,
kami bersedia untuk memberikan lahan kami untuk kepentingan masyarakat adat. Dan untuk pihak-pihak lain seperti KLHK dan berbagai pihak lain yang menuntut dokumen seperti AMDAL, kami bersedia untuk melaksanakan penerbitan dokumen dan juga AMDAL. Dan juga membangun bangunan-pembangunan untuk mencegah berbagai kerusakan yang akan terjadi oleh proyek kami. Baik, kami akan bangun itu. Apakah pihak kalian setuju terhadap hal tersebut? Baik, saya terima keterangan Pak Indra, tapi kami juga butuh kepastian, Pak. Bagaimana perusahaan Pak Indra ini bisa memenuhi tawaran-tawaran yang Pak Indra berikan? Oh, tentu saja. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang berkomitmen. Tetapi, dari kami menuntut tidak ingin hanya pihak kami saja yang berkomitmen. Pihak lain pun harus berkomitmen dalam hal ini. Utamanya pihak pemerintah. Untuk itu, kami siap memfasilitasi verifikasi lapangan dan membentuk tim pemantau bersama. Dukungan anggaran terbatas juga akan kami siapkan untuk pemataan partisipatif. Tapi ini hanya bisa berjalan jika prosesnya transparan, inklusif, dan sesuai hukum. Jika itu semua dipenuhi, kami akan siap berkontribusi. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Pak Bupati. Kalau dari KLHK sendiri sudah clear apabila perusahaan Bapak memang berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan ya. Dan selanjutnya untuk asesmen terkait KLHS itu akan dilakukan oleh orang-orang Pemda. Jadi nanti mohon bantuannya ya Pak Bupati. Ya, kalau dari kami G4, kami menghargai komitmen PT SNA juga ya. Di sini kami siap kok untuk mendukung proses ini melalui penyediaan data ilmiah, analisis risiko ekologis, serta pendampingan teknis ya, Pak. Tapi perlu ditekankan bahwa ini semua harus berbasis bukti dan verifikasi lapangan yang perlu dilakukan secara terbuka dan hasilnya dipublikasikan, Pak. Oke, baik. Jika seperti ini, kami sangat menyambut niat baik Bapak Indra untuk berkomitmen dengan PT SNA. Dan kami siap mendampingi proses audit serta verifikasi lapangan Anda. Asalkan FPIC tetap dijalankan secara adil dan juga transparan. Begitu Bapak Indra. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah memberikan respon terhadap solusi yang diberikan oleh Pak Indra dengan memberikan beberapa tuntutan dan syarat yang harus dipenuhi oleh PT SNA. Sebagai tanda seluruh pihak telah menyetujui solusi yang diberikan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan untuk tanda sebagai setuju. Baik, dikarenakan seluruh pihak sudah mengangkat tangan dan menyetujui solusi yang diberikan secara bersyarat, maka permasalahan ini akan saya lanjutkan ke pihak DPRD untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan diskusi terbuka terkait permasalahan ini.